Undip di tahun 2021 ini masuk dalam 3 besar kampus terbaik negeri di Indonesia. Oh my god. Nah ini teman-teman, menurut For International College and Universities atau For ISU untuk Unirank. Nah, Undip berada di jajaran 3 besar bersama Universitas Gadjah Mada yang udah ada di peringkat utama, dan ada lagi Universitas Indonesia yang berada di peringkat kedua, teman-teman. Hai guys, Ranger, Irwan di sini dan jumpa kembali di channel YouTube Kamu Soal, channel YouTube-nya para anak pelajar. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke inti video, bagi kalian yang belum subscribe, buruan tekan tombol subscribe-nya yang merah-merah di bawah. Nah, perbarui terus informasi seputar dunia pendidikan kalian dengan cara klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update-update terbaru dari Kampung Soal pastinya. Nah, kali ini teman-teman aku bakalan ngebahas tentang kampus Undip beserta jalur-jalur masuknya nih teman-teman, kayak yang ada di judul nih. Kalian udah baca di judulnya. Nah, for your information, sedikit tentang pengetahuan seputar Undip nih teman-teman. Undip adalah perguruan tinggi negeri yang berada di Indonesia, lebih tepatnya terletak di kota Semarang. Nah, sekarang nih Undip udah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah utama. Nah, kampus utama Undip ini terletak di Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di Lemburan, teman-teman. Oke teman-teman, tahu nggak sih kalau Undip di tahun 2021 ini masuk dalam 3 besar kampus terbaik negeri di Indonesia. Oh my god. Nah ini teman-teman, menurut For International College and Universities atau For ISU untuk Unirank. Nah, Undip berada di jajaran 3 besar bersama Universitas Gadjah Mada yang udah ada di peringkat utama, dan ada lagi Universitas Indonesia yang berada di peringkat kedua, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke pembahasan yang utama. Dan yang pertama yaitu tentang jalur-jalur masuk Undip. Nah, yang pertama teman-teman ada ujian mandiri. Memperhatikan permintaan yang tinggi dari masyarakat nih teman-teman terhadap seleksi ujian mandiri ini, Universitas Diponegoro akan kembali membuka ujian mandiri atau UM dengan menggunakan portofolio, nilai raport, dan ujian online, teman-teman. Nah, lalu kapan sih ujian UM Undip akan dilaksanakan? Simak video baik-baik ya. Nah, bagi kalian yang penasaran kapan sih ujian Undip dilaksanakan? Nah, bagi kalian yang penasaran kapan UM Undip ini dilaksanakan, ini dia tabelnya. Nah, bisa dilihat di tabel ya teman-teman, kalau pendaftaran online-nya dimulai dari tanggal 11 April hingga 17 Juni 2021 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pembayaran teman-teman dimulai dari 11 April hingga 17 Juni 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kalian bisa sambil baca-baca ya. Nah, cetak kartu pesertanya nih teman-teman, yaitu dimulai tanggal 11 April hingga 17 Juni 2021 pukul 23.59 atau kayak jam 12 malam ya. Ya itulah jam 12 malam. Nah, ujian online-nya teman-teman yaitu dimulai dari 21 Juni hingga 3 Juli sesuai dengan yang udah tertera di kartunya. Nah, pengumuman hasilnya yaitu diumumkan pada 7 Juli 2021. Jadi udah jelas ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kalian udah tahu dong ya kapan UM Undip itu akan dilaksanakan. Nah, sekarang nih pertanyaannya untuk KS Ranger semua. Nah, udah siap apa belum nih untuk ikut UM Undipnya? Terus kesiapan kalian tuh udah nyampe di mana gitu loh? Apakah kamu udah nyicil buat latihan soal-soal kayak tryout itu misalnya? Nah, oke, aku mau kasih tahu nih kalau kamu soal udah launching buku UM Undip. Ini dia bukunya. Bagus banget kan? Ini tak ada 2 ini. Nah, ini yang paket Saintek dan yang satu ini ada paket Soshum nih teman-teman. Bagus banget kan bukunya. Nah, terus apa sih bedanya buku ini dengan buku yang lain? Nah, yang pertama teman-teman, ini tuh buku ini memiliki pembahasan soal yang berwarna. Jadi kamu saat belajar tuh nggak bosen dan bikin nggak sakit mata. Nih, aku kasih tahu ya. Nih, yang berwarna tadi. Kelihatan nggak sih? Tolong di zoom. Nih,
Berwarna loh guys, liatin. Berwarna dan cetakannya tuh jelas banget gitu loh, jadi nggak bosen. Apalagi kalau kita pas ketemu kayak soal matematika kayak gini kan udah kayak kita tuh ngerjainnya jangan jelimet terus pusing, malah nggak berwarna. Yuk, kalau kayak gini kan kayak menarik banget gitu loh guys. Nah, yang kedua nih teman-teman, buku ini memakai kertas HVS, kertas putih HVS ya, udah jelas ya. Jadi bisa kalian lihat ini HVS putih 75 gram yang high quality. Untuk ketebalan buku ini sendiri, untuk yang Saintek teman-teman, yang ini ya, yang ungu Saintek itu berjumlah 330 halaman. Dan untuk yang Soshum tadi ini teman-teman nih, yang hijau ini adalah 334 halaman guys. Jadi lengkap banget nih teman-teman. Nah teman-teman, kelebihan yang ketiga nih teman-teman, kalian jangan kaget ya kalau soal yang ada di buku ini adalah soal asli dari tahun 2011 nyampe 2019 teman-teman. Wow, mantap banget. Aduh, udah deh nggak tahu lagi tentang buku ini. Oh iya, untuk 2020 ya teman-teman, Undip tidak ada tes UM. Jadi selain itu dilengkapi juga dengan soal prediksi loh ini teman-teman. Jadi ini tuh udah lengkap banget, ada prediksinya untuk tahun 2021. Oh my god. Soal kelengkapannya jangan ditanya lagi ya teman-teman. Sangat-sangat lengkap banget. Nah, nih bonusnya aja nih, ada 18 bonus super plus. Gimana kalian nemuin buku kayak gini di tempat lain? Nah, buat kalian yang merasa butuh buku ini kayak aku, nah kalian bisa dapetin ini di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada nih teman-teman. Tunggu apa lagi? Yuk segera miliki dan raih cita-citamu sekarang juga. Nah, sekarang apa aja sih persyaratan untuk masuk UM Undip ini? Nah, persyaratan untuk mengikuti seleksi ini, teman-teman, yang pertama adalah siswa lulusan SMA, SMK, MA, atau sederajat, lulus ujian persamaan atau yang setara lain dengan paket C, sering disebut dengan paket C. Nah, yang lulus itu di tahun 2021, 2020, dan 2019, teman-teman. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu memenuhi persyaratan sesuai dengan program studi yang kalian tuju. Nah, yang ketiga teman-teman, usia maksimal adalah 22 tahun. Nah, untuk biayanya sendiri teman-teman adalah pilihan kelompok Saintek atau Soshum sendiri yaitu sekitar Rp300.000. Nah, untuk pilihan kelompok campuran teman-teman yaitu sekitar Rp500.000. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku syaranin ya untuk kalian tuh tetap harus mengikuti ujian mandiri ini sebagai kayak backup jika kalian tuh nggak lolos di ujian yang kalian ikuti sebelumnya gitu. Jadi kalian tuh udah punya cadangan untuk masuk kalau kalian tuh nggak lolos gitu. Nah, jadi jangan hanya ngandelin SNMPTN dan SBMPTN karena kalian juga kan nggak tahu bakalan ntar tuh keterima atau enggak. Jadi kalian harus siap-siap untuk mengikuti ujian mandiri ini. Nah, syarat atau jalan atau jalur yang kedua teman-teman yaitu adalah lewat jalur SNMPTN. Nah, seperti yang udah teman-teman tahu ya, kalau SNMPTN adalah salah satu bentuk jalur seleksi penerimaan mahasiswa untuk memasuki perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Jadi bareng-bareng gitu, dan ini tuh biasanya tanggalnya juga barengan. Jadi dengan daerah ini, daerah sana, situ. Nah, jadwal pelaksanaan SNMPTN ini teman-teman adalah sebagai berikut. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan jadwal SNMPTN, berikut adalah tabelnya. Nah, bisa kalian lihat di tabel teman-teman, pengisian dan verifikasi PDSS dimulai dari Januari 2021 dan pendaftaran SNMPTN dimulai dari 15 hingga 24 Februari 2021 dan pengumuman hasil seleksi ada di 22 Maret 2021. Nah, yang ketiga teman-teman, jalur yang ketiga kalian bisa lewat SBMPTN. Nah, seperti yang udah kalian tahu, kalau SBMPTN ini adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau disingkat dengan SBMPTN, merupakan seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis secara nasional yang selama ini telah menunjukkan berbagai keuntungan dan keunggulannya nih teman-teman ya.
Nah, pelaksanaan SBMPTN ini teman-teman melalui tes UTBK dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Pelaksanaan UTBK kali ini dilakukan 2 tahap, yaitu yang pertama tanggal 12 April hingga 18 April 2021 dan tahap kedua teman-teman yaitu di tanggal 26 April hingga 2 Mei 2021. Nah, untuk mendapatkan nilai UTBK kamu harus ikut UTBK sebagai syarat SBMPTN-nya nih teman-teman. Lalu berapa sih biaya pendaftarannya? Nah, berikut adalah rinciannya. Yang pertama teman-teman, untuk kelompok ujian Saintek atau Soshum, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar Rp200.000. Nah, yang kedua teman-teman, untuk kelompok ujian yang campuran Saintek dan Soshum, kamu harus membayar biaya Rp300.000. Oke, kita lanjut ya. Nah, jalur yang keempat untuk kalian bisa masuk ke Undip yaitu adalah jalur IUP. Nah, Universitas Diponegoro membuka kelas internasional jalur sarjana S1. Nah, sarjana S1 internasional atau International Graduate Program IUP dirancang sebagai kelas khusus dengan bahasa Inggris sebagai media komunikasi dalam semua kegiatan yang ada di kampus. Jadi kalian tiap harinya harus dituntut untuk berbahasa Inggris. Jadi ntar kayak biar fasih, tapi jangan lupa dengan bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, kelas IUP dirancang untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing secara global dan berkesempatan yang lebih luas lagi bagi calon mahasiswa nasional maupun internasional. Jadi kalian bisa bersaing dengan mahasiswa yang ada di luar negeri sana. Nah, kapan sih bisa daftar lewat jalur IUP ini? Bagi teman-teman yang penasaran dengan jalur IUP ini atau mungkin tertarik, ini dia tabelnya. Nah, bisa dilihat di tabel ya teman-teman. Pendaftaran online dimulai dari 24 Februari hingga 30 April 2021. Nah, ujian seleksinya teman-teman yaitu dimulai dari 24 Mei 2021 secara daring. Nah, ujian wawancara dimulai dari tanggal 25 Mei 2021 juga melalui daring. Nah, pengumuman kelulusannya teman-teman diumumkan pada tanggal 28 Mei 2021. Nah, persyaratannya untuk mengikuti seleksi ini yaitu yang pertama, siswa lulusan SMA, SMK, atau MA atau yang sederajat lulus ujian persamaan atau yang setara dengan paket C di tahun 2021, 2020, dan 2019. Yang kedua teman-teman, memenuhi persyaratan kesehatan fisik dan tidak buta warna yang ditetapkan oleh program studi. Nah, yang ketiga teman-teman, usia maksimal adalah 20 tahun. Nah teman-teman, untuk biaya pendaftaran di program IUP ini yaitu sebesar Rp1 juta dan biaya pendidikannya masih dalam proses ya. Nah, untuk tata cara pendaftarannya kamu bisa buka di halaman pmb.undip.ac.id. Nah, jalur yang kelima yang bisa kalian tempuh untuk bisa masuk ke Undip yaitu lewat jalur PSSB. Apa ya PSSB? Kok kayak pernah denger gitu. Nah, apa itu PSSB? PSSB merupakan kepanjangan dari penerimaan seleksi siswa berpotensi. Nah, PSSB sendiri nih teman-teman adalah jalur penerimaan sarjana terapan pada sekolah vokasi Universitas Diponegoro melalui prestasi nilai di rapot. Nah, kapan sih bisa daftar lewat jalur PSSB ini? Nah, bagi kalian yang penasaran, ini dia tabelnya. Nah, bisa kalian lihat di tabel ya teman-teman, kalau pendaftaran online dimulai dari 2 Februari hingga 20 April 2021 dan pembayaran pendaftarannya dimulai dari 2 Februari hingga 20 April 2021 dan pengiriman berkas pendaftaran dimulai dari 2 Februari hingga 25 April 2021 harus sudah diterima ya. Nah, pengumuman hasil diumumkan pada tanggal 5 Mei 2021. Nah, persyaratan mengikuti seleksi ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama teman-teman, siswa atau siswi yang lulusan tahun 2020 dan yang akan lulus di tahun 2021 nanti. Nah, akreditasi sekolah kamu harus minimal B ya teman-teman. Yang ketiga teman-teman, mengikuti persyaratan sesuai pada program studi tertentu. Nah,
Biaya pendaftarannya teman-teman yaitu sekitar Rp250.000. Nah, untuk tata cara pendaftarannya kamu bisa kunjungi situs resminya yaitu di pmd.undip.ac.id. Nah, teman-teman, itu tadi adalah jalur-jalur masuk Undip. Nah, gimana? Banyak banget kan? Nah, makanya ayo dong kita harus semangat lagi untuk bisa meraih impian. Apalagi ini tuh kampus yang wow banget. Nah, untuk pertanyaan soal jalur-jalur masuk Undip nih, teman-teman, atau seputar apapun yang ingin kalian tanyakan, mungkin kalian masih bingung, apa sih, Kak? Atau mungkin kalian masih ada banyak pertanyaan yang belum ada di konten ini, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, dan pasti akan kita jawab nanti. Terima kasih banyak ya guys Rangers udah nonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang udah aku sampaikan tadi bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Dan pastikan kalian harus subscribe ke channel ini. Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia pendidikan. Nah, kalian bisa juga kasih ide atau masukan tentang konten yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan terakhir nih, jangan lupa untuk follow kita di Instagram, Twitter, dan TikTok kita di @kampungsoal. See you, bye-bye!